Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa ketemu lagi dalam obrolan santai kita seputar umat yang kita bahas setiap seminggu sekali. Dan alhamdulillah hari ini kita di musola, tapi obrolan kita tetap tentang agenda umat, kejadian-kejadian yang dialami umat Islam khususnya, Ustaz ya. Karena ternyata Rasulullah kan juga ngajarinnya musola nggak cuma dipakai sholat kan harusnya. Dan hari ini umat Islam kembali disuguhkan dengan drama yang baru lagi, nggak baru sih sebenarnya, cuman kembali terangkat kondisi Sudan melengkapi rentetan penderitaan umat Islam mulai Uighur, Myanmar, Palestina yang paling heboh, dan hari ini yang terangkat kembali ke permukaan itu kondisi Sudan, Ustaz. Yang kita pengen bahas adalah kenapa hal ini baru muncul dan segala macamnya. Sepertinya harus banyak yang tahu juga umat Islam, jadi nggak cuma diem aja melihat kondisi seperti ini ya. Alhamdulillah teman-teman sudah hadir di musola bareng saya hari ini, ada Ustadz Ariandi yang beliau spesifik sekali selalu saya ajak ngobrol tentang politik internasional khususnya. Gimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Ustaz, kalau kita lihat kan sebenarnya drama kondisi umat Islam belum selesai ya. Kemudian ini diperparah lagi, ditambah lagi kondisi Sudan yang munculnya anehnya di dalam negeri sendiri, seolah-olah kok bisa gitu kan. Ada dua tokoh besar di situ, ada dua orang jenderal yang tiba-tiba berkonflik dan efeknya pasti ke masyarakat. Sebenarnya apa penyebab yang menjadi konflik antara dua tokoh jenderal di Sudan ini, antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Letnan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo, itu apa pemicunya sebenarnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini memang kita terkaget-kaget ya disuguhkan di saat di wilayah lain kaum muslimin itu mohon maaf kita menggunakan bahasa dibantai, digenosida oleh yang bukan muslim. Tapi di Sudan ini kan kejadiannya super bagi saya. Kenapa? Karena justru yang melakukan pembantaian ada sesama muslim. Betul. Gitu ya. Maka ini jadi satu yang sangat miris gitu ya. Sangat sedih bagi saya, ini sangat sedih. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Kita sedikit tarik mundur ya. Sudan ini kan sebuah wilayah yang tadinya besar gitu ya. Yang kemudian memang kita tahu wilayah Afrika ini adalah wilayah yang secara kemampuan itu disengaja terbelakang, tapi kemudian sumber daya alamnya diambil, kan itu ya. Nah, Sudan ini salah satu sumber daya alam yang cukup besar adalah minyak, dan juga ada sumber daya alam emas, kan itu. Nah, dengan diambil sumber daya alam, maka biasanya ada terjadi ketimpangan di dalam bagaimana antara pemerintahan dengan rakyat. Maka biasanya terjadi kemudian ada konflik, pemberontakan dan lain sebagainya. Ketidakpuasan muncul. Ketidakpuasan membuat masyarakat melakukan protes hingga sampai pemberontakan, kan begitu ya. Hasil dari keributan yang cukup panjang, maka kita tahu sampai akhirnya juga atas dasar asing untuk memudahkan penguasaan, Sudan dipecah. Ya kan gitu ya. Itu kurang lebih tahun 2011 gitu ya. Sudan dipecah, ada Sudan dan Sudan Selatan. Ya, gitu ya. Ada Sudan dan Sudan Selatan. Nah, di wilayah Sudan atau kita sebut Sudan wilayah utara gitu ya, yang dimana mereka itu berjuang bareng-bareng. Ketika itu yang berjuang itu dua jenderal tadi. Ya, dua jenderal tadi itu berjuang bareng-bareng di Sudan sisi utara, sebelah utara. Dan mereka berhasil kemudian mendapatkan posisi lah, artinya mendapatkan wilayah tersebut. Ya. Akan tetapi kan tidak mungkin keduanya kemudian jadi pemimpin. Maka diambillah pemimpin dari salah satunya, kan gitu ya. Nah, dan ternyata ketika pemimpin diambil salah satunya, mengulang lagi kejadian sebelumnya. Yang dulu berjuang untuk kesejahteraan bersama, setelah ngicip sejahtera akhirnya pengen diambil sendiri. Akhirnya terjadi lagi ketimpangan yang dimana kemudian membuat kelompok yang tadinya berjuang bareng kemudian akhirnya melakukan pemberontakan. Nah,
Sayangnya pemberontakannya ini sudah sampai level di mana bukan hanya berperang antara tentara lawan tentara, karena keduanya dari militer, ya, tapi juga sampai membunuh masyarakat sipil. Ya. Terakhir ada satu kota dikuasai dan dibantai lebih dari 2.000 masyarakat sipil. Gitu ya. Ya kita bingung ya, bingungnya kok bisa-bisanya mereka karena perebutan kekuasaan, mereka bisa sampai melihat kaum muslimin itu seperti sesuatu yang tidak bernilai. Di dalam satu negara yang sama. Di dalam satu warga sipilnya Iya, karena itu punya resmi dan kemudian pemberontak itu melihat wilayah tersebut dikuasai dan akhirnya pemberontaklah yang membantai satu kota tersebut. Oh, gitu. Nah, ini konflik ini sebenarnya konflik antara dua pimpinan militer yang tadinya berjuang bareng-bareng untuk menyelesaikan ketimpangan sosial. Ketika sudah berhasil dan otomatis yang bisa naik cuma salah satu, ini mengulang lagi siklus. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih masalah utamanya, ternyata jawabannya sederhana. Masalah utama dari apa yang terjadi dan terus berulang, masalah utamanya ternyata itu kita bisa simpulkan dalam satu kata, yaitu keserakahan. Kan itu ya. Ketika seseorang itu kemudian dia memimpin, maka mereka terkena virus keserakahan. Yang akhirnya semua yang penting menguntungkan dirinya, rakyat nggak makmur, rakyat sulit, nggak ada masalah. Terjadilah pemberontakan. Pemberontak menang, jadi pemimpin, mereka juga kena virus lagi serakah. Ulang lagi mereka, gitu. Siklusnya terus berulang. Nah, dan ini dampak jangka panjangnya besar. Kenapa? Karena akhirnya kaum muslimin terpecah belah jadi kelompok-kelompok kecil. Karena setiap pemimpin yang berhasil memberontak jadi pemimpin mereka kemudian serakah, bikin pemberontakan baru, pecah lagi, pemberontakan baru, pecah lagi, dan terus seperti itu. Itu nggak selesai kan gitu ya, nggak selesai. Jadi kalau ini Ustaz, kalau Sudan itu yang saat ini terjadi konflik itu, kalau dari sudut pandang Ustaz sendiri, apakah ini murni hanya karena masalah kekuasaan sehingga membuat seseorang menjadi rakus, atau memang di Sudan itu memang punya sumber daya yang cukup menarik untuk dieksploitasi sehingga mereka jadi rakusnya kebablasan? Nah, gini, setiap wilayah semiskin apapun, kita tidak pernah melihat penguasanya itu miskin. Benar juga sih. Kan gitu ya. Ya. Wilayah semiskin apapun, kita tidak pernah melihat penguasanya miskin. Artinya, baik ada maupun tidak ada sumber daya alam, maka penguasa itu biasanya akan mengambil porsi yang banyak dari apapun yang bisa mereka dapatkan. Untuk masyarakat diberikan sisa. Itu yang terjadi di semua tempat. Nah, ketika ada sumber daya alam, maka bentuk keserakahannya biasanya akan jauh lebih besar lagi. Dan bukan hanya itu, seringkali kemudian di sini menjadi sasaran asing untuk dieksploitasi. Karena ada sumber daya alam. Ketika asing melihat ada sumber daya alam yang menarik, maka asing akan mencari pimpinan-pimpinan yang memang mau berpihak. Ketika pimpinan nggak mau berpihak, maka diciptakanlah kelompok-kelompok lain yang mau kudeta, mengambil alih kekuasaan, sehingga hasil alam bisa diserahkan kepada asing A misalnya, begitu ya. Intinya asing selalu mencari pemimpin yang bisa dijadikan boneka di situ. Betul. Yang repotnya lagi adalah ternyata ketika asingnya nggak cuma satu. Nah, ketika asing A itu masuk ke sana ingin mengambil sumber daya alam, maka ada asing B yang juga berpikir sama. Maka karena yang A itu sudah punya anak buah, yang B kemudian mencari anak buah lain yang siap menggulingkan pemerintahan anak buah si A agar sumber daya alam lari ke si B. Itu sudah terjadi berulang kali. Contoh nyata, kalau kita sebut langsung saja lah gitu ya, antara Amerika dengan Inggris di wilayah Timur Tengah dan Eropa, itu betapa banyak pemerintahan yang berganti di keberpihakannya di antara mereka. Di Eropa tambah lagi keberpihakannya berganti kepada Perancis, gitu ya.
Ketika dipimpin pemerintah yang berafiliasi pada Prancis, maka negara-negara lain kemudian mencari atau mendanai kelompok-kelompok kudeta dengan alasan demokrasi, dengan alasan kebebasan, dengan alasan kesetaraan. Ketika kelompok itu menang, dilihat ternyata oh ini pro kepada si A, kan begitu ya. Jadi jangan-jangan ada sponsor di belakangnya, kan begitu ya, ada sponsor. Akhirnya kaum muslimin sendiri secara tidak langsung sudah terjangkit virus keserakahan, ditambah lagi di belakang ada yang ingin memanfaatkan. Gitu. Kalau di Sudan sendiri siapa yang disponsor yang sudah bisa masuk duluan ini? Ya, di Sudan sendiri kita bisa lihat di sini memang kembali lagi ya, sekarang ini tidak jauh dari tiga besar tadi. Kalau enggak Amerika, Inggris atau Perancis. Untuk Sudan yang terlihat jejaknya memang Inggris dan Amerika. Inggris yang duluan kayaknya. Ya, Inggris dan Amerika. Dan sekarang jauh lebih cantik lagi adalah memanfaatkan, tidaklah negara-negara barat ini turun langsung, akan tapi mereka memanfaatkan negara yang ketiga, pihak ketiga. Contohnya adalah kita bisa lihat apa yang terjadi di Sudan Utara. Itu kelompok-kelompok pemberontak itu dibantu persenjataan oleh negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab. Jadi di sana mereka punya sumber daya alam, salah satunya adalah emas. Ke sana ya salah satu imbal baliknya adalah diberikan bantuan senjata. Jadi sudah mulai lebih cantik lagi ya, lebih cantik lagi. Ya, padahal kita tahu Uni Emirat Arab ini adalah negara yang mendukung 100% Amerika. Bahkan kemarin memberikan macam-macam kan investasi kepada Amerika dalam skala yang sangat besar. Negara ini juga seringkali memfasilitasi perundingan Amerika dengan kelompok-kelompok Muslim. Ya. Jadi memang ini negara yang kita tahu, ini negara yang ya mohon maaf ya, kita mau nggak mau harus mengakui negara ini menjadi semacam agennya Amerika untuk bernegosiasi di kawasan Arab Timur Tengah. Gitu. Kalau sumber daya alam sedikit atau banyak ini pasti masih cukup menarik ya. Emas, minyak itu pasti cukup menarik. Apakah ada alasan lain untuk Sudan ini menjadi target berikutnya? Apakah karena letak geografisnya yang cukup berada di posisi yang bagus sehingga nanti misalnya mungkin si A, si B yang berhasil dia bisa melakukan controlling yang bagus atau bagaimana di tempat tersebut? Jadi Sudan sendiri, Sudan Utara terutama yang sedang konflik ini adalah wilayah yang dia punya wilayah pantai perairan. Nah, yang itu perairan Laut Merah yang merupakan seberangnya itu Jazirah Arab. Jadi di situ adalah lalu lalangnya nyaris, mungkin kalau kita katakan nyaris setengahnya kapal laut, kapal yang melewati terusan Suez, Mesir harus lewat situ. Jalur utama berarti? Jalur utama. Itu. Jadi secara geografis dia kan ada di selatan Mesir, ya. Dia ada di selatannya Mesir, ada sedikit di sisi utaranya yang namanya Ethiopia dan Eritrea. Dan dia mendapatkan wilayah perairan yang cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Secara kemampuan wilayah, ini wilayah yang sangat menarik ya. Wilayah daratnya luas, wilayah lautnya juga lumayan gitu ya, lumayan. Dan menjadi wilayah yang ibaratnya kalau kita mungkin ini punya rumah di jalan protokol. Kan gitu ya, punya rumah di jalan protokol, rumah gede pula. Nah, siapa yang nggak pengen? Nah, gitu isinya banyak pula. Isinya banyak. Seperti itu. Jadi kalau saya tadi mulai spesifik menyebut ada 3 negara besar, Inggris, Prancis, Amerika. Yang sepertinya mereka inilah yang paling berkepentingan terhadap Sudan ini. Nah, kalau saya lebih spesifik, lebih masuk ke detailnya, hari ini isu apa yang diangkat di sana sehingga mereka bisa mengacaukan kondisi negara tersebut sampai terjadi perang saudara? Warga sipil pun dikorbankan seperti itu. Jadi memang satu yang menjadi rutinitas kita anggap yang dilakukan di kawasan Afrika adalah memancing perang saudara untuk kepentingan pihak ketiga, kepentingan asing. Dimanapun di wilayah Afrika, gaya perang saudara itu kemudian selalu
dijadikan salah satu solusi utama oleh asing untuk bisa berkuasa di sana. Kenapa begitu? Nah, ini yang harus kita sedikit membahas. Kenapa sih orang-orang Afrika kemudian mudah terjadi konflik antar suku, mudah terjadi perang saudara? Karena kita tahu secara alami Afrika ini adalah bangsa yang isinya kabilah-kabilah atau suku-suku kecil, kan gitu ya, yang mereka hidup di padang dengan kondisi yang keras, sehingga persaingan antar suku besar, dan mereka ini alaminya dulu ya ketika ketemu suku ada salah satu kepentingan bermasalah, konflik, ya diakhiri dengan perang antar suku. Aslinya manusia di Afrika memiliki kabilah kecil dan memang bersaing antar suku. Begitu pula yang terjadi sebenarnya di Jazirah Arab, di Timur Tengah. Mereka juga kabilah kecil dan seringkali terjadi peperangan. Nah, sebelum datangnya Islam, nah itu kuncinya. Sebelum datangnya Islam, maka Islamlah yang menyatukan mereka. Ya, Islamlah yang menyatukan kabilah-kabilah di Arab, sehingga yang tadinya mereka berperang satu sama lain kemudian dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan besar. Kita ingat, sebagian kabilah itu pro ke Romawi, sebagian kabilah pro ke Persia, kan begitu. Persia sama Romawi ya mati aja, nerima upeti, kan begitu ya. Mereka di bawah ribut masing-masing, sama-sama orang Arab, kan gitu ya. Sekarang sama, nggak beda. Nah, yang bisa menghentikan itu adalah persaudaraan dalam Islam, ukhuwah Islamiyah. Ketika Islam datang mempersaudarakan mereka, hilang itu. Persoalan selesai. Persoalan selesai. Persaingan antar kabilah sudah tidak terjadi. Mereka bisa bersatu, kuat, mereka bisa menjatuhkan Romawi, bisa menjatuhkan Persia. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan sederhana, ketika kaum muslimin itu mulai berperang lagi satu sama lain, karena mereka telah meninggalkan Islam yang menyatukan mereka, kan gitu ya. Nah, ini yang harus jadi concern kita, karena ternyata ketika mereka itu cuma ngaku beragama Islam, tapi mereka meninggalkan semangat Islam, semangat ajaran Islam, meninggalkan ukhuwah Islamiyah, maka yang terjadi kembali seperti zaman jahiliyah, mereka berang satu sama lain. Kita tetap kisah yang paling dekat dengan kisah Rasulullah, kan Rasulullah di baiat ke Yasrib itu karena suku Aus dan Khazraj juga terus bertempur. Dan itu kan persoalan sudah selesai ketika Daulah Islam tegak, Ustaz. Betul. Dan unik, kita tahu salah satu tukang kompor Aus dan Khazraj adalah Yahudi. Kenapa? Karena selama Aus dan Khazraj itu berperang, maka Yahudi bisa manfaatkan mereka, bisa mudah ngambil sesuatu dari mereka, bisa menjual senjata kepada mereka dengan mahal, bisa menjadikan konflik itu keuntungan untuk Yahudi. Maka dipeliharalah konflik itu agar mereka tidak menguat, mereka tetap konflik dan Yahudi tetap dapat keuntungan. Nah, kalau kita kembali lagi, kan Islam udah selesai waktu itu, persoalan selesai, kemudian sekarang terjadi lagi. Nah, apa yang sudah dilakukan dalam daulah Islam itu, apa perannya sehingga persoalan-persoalan perang saudara, persoalan pertikaian antar suku itu bisa selesai? Apa yang bisa dilakukan daulah Islam? Ketika Islam itu sampai kepada hati kaum muslimin, suku Aus dan Khazraj, maka kita dibina dengan konsep persaudaraan, kan gitu ya. Kita dibina dengan konsep ukhuwah, kita dibina dengan konsep kesatuan, kita dibina dengan konsep perjuangan bersama. Yang itu tidak bisa kemudian dilepas begitu saja sebenarnya, gitu ya. Itu harus ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Ada pemimpin. Maka ketika Rasulullah meninggal, Aus dan Khazraj sempat ngusulin begini, ini usulannya ya. Ketika Rasulullah meninggal, itu berkumpulkan mereka di Sakifah Bani Sa'idah. Usulannya begini, ya sudah, untuk memudahkan kata mereka, kita pilih satu pemimpin dari Aus, satu pemimpin dari Khazraj. Kira-kira kalau itu terjadi, kembali lagi kayak dulu nggak? Balik bukan lagi. Satu dari Muhajirin, satu dari Ansor, gitu ya. Balik lagi. Masa nggak bisa. Pemimpin hanya boleh satu. Oh iya benar ya, Rasulullah mengingatkan pemimpin hanya boleh satu. Maka dipilihlah satu orang pemimpin yang ketika itu para sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin karena dianggap yang paling afdal. Itulah yang kemudian Abu Bakar lah yang menyatukan
siapapun yang berusaha merusak kepentingan kaum muslimin, siap-siap ngadepin, kan itu ya. Ada pemberontak, ada yang mulai nggak mau bayar zakat, ada nabi palsu dan lain sebagainya. Itu kemudian harus diperangi untuk menjaga kesatuan kaum muslimin, baik dari kesatuan akidah, kesatuan pemikiran, kesatuan perasaan. Ada pemimpin yang menyatukan mereka. Ketika kaum muslimin tidak punya pemimpin yang satu, pemimpinnya 2, 3, 4, 50 seperti sekarang, jangan berharap kaum muslimin itu akan bisa memiliki semangat yang sama seperti ketika kaum muslimin hanya memiliki satu pemimpin. Karena masing-masing pemimpin punya kerakusan yang berbeda-beda dan saling ada persaingan. Akhirnya kita ini kembali ke zaman kabilah lagi sebenarnya. Beda bentuknya, dulu namanya kabilah, sekarang bentuknya namanya state atau negara. Okay. Ya kan, nation state kan gitu ya. Sama aja, nggak ada bedanya. Sama aja, balik lagi ya kalau dipikir ya. Iya. Baik Ustaz, kalau yang Ustaz amati, sebenarnya separah apa sih kondisi Sudan, masyarakat Sudan yang dialami mereka saat ini? Apakah begitu memprihatinkan atau sebenarnya ini masih cukup aman-aman saja sih? Gini, kaum muslimin ini orang yang hebat. Ya, kalau saya bilang Rasulullah kan sudah bilang kan, ajabalil amril mu'min. Kaum muslimin ini urusannya ajaib. Kalau dikasih susah dia sabar, dikasih senang itu disyukur. Jadi kalau dikatakan sampai separah apa, kaum muslimin sesusah apapun tetap bersabar. Jadi tapi kalau kita lihat ketika kaum muslimin tidak mendapatkan haknya, kaum muslimin dizolimi, kaum muslimin dijadikan permainan, tentu kan kita nggak terima, kan gitu ya. Artinya sekecil apapun kezaliman terhadap kaum muslimin, kita tidak boleh membenarkan, kan gitu ya. Apalagi kezalimannya itu dalam skala besar, bahkan dilakukan oleh negara. Ini sesuatu yang tentunya kita nggak bisa terima, kan gitu ya. Tentunya nggak bisa. Nah, kita anggap ini satu kejahatan yang sangat besar. Bukan hanya kezaliman, tapi sampai melakukan pembantaian. Dan lebih sulitnya lagi adalah yang melakukan pembantaian adalah sesama muslim. Sesama muslim kan sendiri, gitu ya, yang mengerikan. Itu mengerikan. Maka ini kita lihat akhirnya repot, khawatir ya. Kenapa? Karena Rasulullah bilang seorang muslim yang saling berantem satu sama lain, yang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Naudzubillah. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kan gitu. Kenapa? Karena sama-sama ingin membunuh sesama muslim tanpa alasan yang hak. Kan gitu. Artinya siapapun yang ada di sana, siapapun yang menang, maka keduanya itu siap-siap ya dimintai pertanggungjawaban Allah kan di sana, kan begitu. Artinya kita nggak memperjuangkan apapun. Apa yang diperjuangkan kalau dua-duanya memperjuangkan ancaman Allah? Kan begitu. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan? Kita nggak mungkin dong berdiam diri atau sekedar menjadi penonton di layar lebar atau di handphone kita setiap hari dengan disuguhkan kengerian-kengerian ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam supaya drama-drama pembantaian ini bisa berakhir, Ustaz? Ya. Jadi gini, kita kembali lagi, tetap yang selalu yang saya suarakan bahwa kaum muslimin itu sejatinya kuat. Tapi kekuatan kaum muslimin ini ada prasyarat, gitu. Ada persyaratannya. Apa syaratnya? Kaum muslimin mau bersatu, kan gitu ya, di bawah satu kendali. Ya, yang bersatu kan kendalinya satu kan begitu ya. Kalau kaum muslimin nggak mau bersatu, maka jangan pernah berharap kaum muslimin mendapatkan kekuatan yang sama seperti kaum muslimin yang menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan Konstantinopel. Itu semua berhasil karena kaum muslimin bersatu. Kan begitu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah persatuan. Tapi untuk persatuan memang berat. Kenapa? Untuk bisa bersatu kita harus nurunin ego. Untuk bisa nurunin ego kita harus nurunin keserakahan, nurunin rasa iri, kan begitu ya, terhadap sesama kaum muslimin. Wong sekarang repot, kita lihat sesama muslim ada yang berhasil, maka kemudian kita yang ada bukan senang, tapi malah iri, kan begitu ya. Kenapa dia yang dapat? Gitu. Nah repotnya lagi, sudah gitu dapatnya dengan cara yang nggak halal. Orang lain yang bahagia, kita yang gerah ya. Iya.
kan lebih repot lagi adalah ketika setiap muslim melihat muslim yang lain dapat harta dari korupsi misalnya, maka kemudian dia bercita-cita, kalau gitu saya pengen dapat harta yang sama dengan jalan yang sama. Naudzubillah kan. Maka terjadilah konflik yang kita lihat sekarang. Setiap muslim itu berkeinginan menduduki kursi pemerintahan, kursi penguasa, bukan untuk memperbaiki. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Kampanye memperbaiki, realitanya ketika sudah duduk sebagian besar terjangkit virus yang namanya keserakahan. Nyaris semua penguasa, pejabat yang bisa kita lihat dimanapun, ya, itu ketika menduduki kekuasaan hartanya langsung berlipat ganda dengan sangat cepat, gitu ya. Hartanya langsung berlipat ganda dengan sangat cepat. Kita tahu ada pejabat yang 20 tahun yang lalu masih menjadi office boy, mohon maaf, kemudian baru menjabat 10 tahun punya mobil mewah 15 biji. Logikanya sudah nggak masuk, gitu ya. Logikanya sudah nggak masuk. Nah, kemudian yang seperti itu bukan malah menjadi bahan introspeksi bagi kaum muslimin yang lain, tapi justru menjadi sebuah icon, idol. Bagaimana caranya seperti dia? Oh, korupsi. Kalau gitu saya harus juga menduduki posisi yang dimana saya bisa korupsi. Akhirnya kita lihat saling menginspirasi dalam korupsi, mengambil kesenangan dan lain sebagainya. Maka ini harus diturunkan semua. Keinginan-keinginan, ego, keserakahan diturunkan semua sehingga kita bisa duduk bareng, bisa menyatukan pandangan, ya, menyatukan tujuan, mengikat ukhuwah kita sehingga kita bisa bersatu di bawah pemimpin yang satu. Yang diawali tentunya harusnya dengan menurunkan ego dan menghilangkan keserakahan. Kalau pemimpin yang satu ini pemimpin yang punya potensi terjangkit keserakahan juga, sama aja bohong. Kan repot kan gitu ya. Maka memang kita di sini selalu yang kita bilang bahwa mau nggak mau solusinya adalah di mana kita menginginkan cita-cita kita, idealisme kita, Islam ini diterapkan secara utuh. Kenapa? Karena Islamlah yang memang secara sistem sudah menyiapkan bagaimana kaum muslimin itu bisa bersatu. Kaum muslimin itu punya sistem yang memang akan mencegah sejauh mungkin kemungkinan keserakahan, kemungkinan niat buruk, maksiat, manipulasi, kemungkinan korupsi dan lain sebagainya. Ya. Yang itu nggak ada di sistem lain. Ya. Sistem lain itu tetap memberikan celah dan peluang, ya, bagi penguasa, bagi sistem untuk mengambil alih seperti itu. Nah, kita tahu misalnya dalam sistem yang paling besar kita anggap sistem yang paling maju lah di dunia ini Amerika. Di Amerika sendiri yang kita bilang paling hebat, paling bagus sistemnya, ternyata pajak itu lebih banyak kena golongan menengah ke bawah dibanding golongan atas. Kenapa? Karena golongan atas itu seringkali mendapatkan potongan pajak bahkan penghapusan pajak. Ternyata sama juga kayak di kita. Sama aja. Gitu ya. Mereka lebih tahu cara menghindarinya daripada rakyat kecil kan? Betul. Dan lebih memungkinkan karena toolsnya ada, gitu ya. Toolsnya ada. Gitu. Sedangkan kita bahkan beli sabun mandi kena pajak, gitu ya, beli pasta gigi kena pajak, ya, beli permen kena pajak. Apa yang kita nggak dipajakin? Mereka mobil mewah bisa lepas, bisa berkurang, punya perusahaan bisa dapat potongan dan lain sebagainya. Nah, apakah kita mau pilih sistem ini atau sistem yang justru memang Islam sudah berikan sebuah sistem yang menjamin keadilan? Berarti hanya sistem Islam yang memungkinkan menghadirkan atau memunculkan satu sosok pemimpin yang insya Allah terjaga ini. Ya mau nggak mau kita harus ngakui seperti itu. Ya kembali lagi ya memang namanya manusia tetap ada potensi. Ya, tapi kalau manusianya sudah punya potensi rusak dan sistemnya memang memberikan kesempatan, lebih parah lagi dong kan? Didukung sistem yang memungkinkan. Betul. Lebih parah. Ya. Maka Islam itu menyiapkan sistem yang baik, memberikan gambaran sebuah manusia yang ideal, nggak sempurna, nggak bisa, ideal, dan mereka diberikan tugas bukan oleh masyarakat, bukan oleh manusia lain, yang memberikan tugas kepada pemimpin dalam Islam untuk menjaga rakyat ada Allah langsung, kan gitu ya. Jadi beban yang
dipikul oleh pemimpin dalam Islam itu bukan beban perintah atau akad dengan manusia, tapi beban atau perintah dengan akadnya dengan Allah. Artinya ketika dia macam-macam, bukan cuma di dunia, dia selamat di dunia, di akhirat jangan berharap. Kalau sistem Islam itu sendiri kan sebenarnya kan sudah terbukti 1300 tahun bisa menjaga kerukunan, bahkan menjaga rakyatnya, masyarakat di dalamnya demikian hebat, makmur segala macam. Bahkan di bidang teknologi lah waktu itu luar biasa kemajuannya. Nah, kenapa sekarang si barang yang sudah terbukti ini belum mau dipakai lagi? Apa alasannya? Nah, kita kaum muslimin ya bisa dikatakan jadi korban. Ya, apa yang kita sebut namanya sirrul fikr dan kifahus siasi. Kita kena serangan-serangan pemikiran, kita dihapuskan, dicitra burukan, dikasih stigma yang jelek, kan begitu ya. Dan repotnya kaum muslimin nggak mau mencari. Mereka itu hanya bisa melihat sesuatu yang ada di depan mata. Apa? Kebangkitan barat. Padahal mereka punya sesuatu yang jauh lebih wah lagi, jauh lebih bersinar lagi, yaitu adalah cita-cita Islam. Mereka lupa ninggalin Islamnya, malah berkiblat pada barat tanpa disadari. Ketika mereka kita ajak untuk kembali kepada Islam, mereka terlalu tersilaukan oleh barat. Maka memang tugas kita dan setiap dari kita adalah mengajakin kembali kaum muslimin, hayo kita kembali pada Islam, hayo kembali pada Islam, hayo kembali pada Islam, mau nggak mau seperti itu. Kenapa kita ngajak pada cita-cita sederhana, cita-citanya adalah agar kaum muslimin bersatu. Ketika kaum muslimin bersatu itu memiliki kekuatan, ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, maka kita bisa mewujudkan apa yang Allah gariskan, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Berarti yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengajak atau menyadarkan umat lebih banyak lagi supaya mereka bisa menyadari kondisi yang ada sekarang. Dan memberikan gambaran pada mereka solusi kita sebagai kaum muslimin, kita nggak punya pilihan. Jadi Islam itu bukan solusi alternatif, tapi satu-satunya solusi. Karena cerita Islam adalah cerita perintah dan larangan Allah, bukan sekedar pilihan, gitu ya. Jadi Islam itu bukan pilihan akal, tapi perintah dan larangan Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya, obrolan kita yang luar biasa meskipun kita hanya di teras musola ya. Masya Allah luar biasa sekali, dalam, tajam dan sangat mengena. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi insya Allah di waktu yang lainnya. Pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustaz Aryandi tentang kondisi Sudan khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya yang hari ini sebenarnya jauh dari kata baik-baik saja. Kita sedang sangat tidak baik-baik saja, dan satu-satunya solusi adalah kembali kepada Islam sebagai satu-satunya solusi yang diberikan oleh Tuhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.